Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Bapak Haji Marzuki Mi'at MPD. Yang kami hormati pula narasumber utama kita, CGP Angkatan ke-10, Bapak Muhammad Iqbal SPD. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati pula, alhamdulillah juga hadir Bapak Dodi Supriyanto MIKOM selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang SAR Classroom. Alhamdulillah Bapak-bapak guru karyawan SMA Negeri 78 Jakarta, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan diseminasi disiplin positif oleh narasumber utama kita, yaitu Bapak Muhammad Iqbal SPD. Sebelum kita memasuki diseminasi positif, alangkah baiknya sama-sama kita awali dengan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak, Ibu guru karyawan SMA Negeri 78 Jakarta, mari sama-sama kita dengarkan arahan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta kepada Bapak Haji Marzuki Mi'at. Kami silakan. Terima kasih Ustadz Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ba'du. Yang saya hormati Pak Dodi selaku Wakil Bidang Sarpras, teman-teman semuanya, ya guru SMA Negeri 78. Insya Allah semuanya kita dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus kepada narasumber yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Senang sekali ya pada hari ini ya saya mendapat laporan yang selalu baik bahwa di SMA Negeri 78 itu setiap bulan bahkan setiap tahun juga ini bertambah terus guru-guru, yaitu pendidikan CGP ya, calon guru penggeraknya. Dan hari ini adalah Pak Muhammad Iqbal ya, yang ke-10. Ya, kalau saya dengar lagi kayaknya masih ada beberapa lagi, yaitu sedang menunggu pendidikan selanjutnya. Dalam diseminasi budaya positif hari ini ya, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, wabil khusus yang telah melalui pendidikan ya CGP ini, bahkan sudah menjadi GP, agar betul-betul mengaplikasikan ya ilmunya ini untuk orang banyak, atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi kami melihat di sini bahwa guru-guru yang sudah GP ini ya, agar memberikan contoh lah budaya yang akan diterapkan di SMA Negeri 78 ini, bahwa di dalam PMM terutama ya, saya menginginkan kepada guru-guru penggerak ini agar bisa membudayakan ini kepada teman-teman semuanya. Karena di budaya positif ini teman-teman, kami melihat yang di PMM ini kayaknya masih kurang sekali gitu loh ya, jadi masih kurang sekali. Nah, dengan adanya guru penggerak ini, saya menginginkan agar seluruh ya guru-guru yang ada di SMA Negeri 78 ini semuanya yaitu bisa aktif di dalam PMM, di mana PMM ini kan ini sudah ada pengembangan diri. Itu kalau seandainya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, ini sudah ada yaitu tentang pelatihan mandiri, komunitas, kemudian seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Nah, ini kalau seandainya dijalankan kepada teman-teman semuanya, itu mengambil contoh itu dari guru penggerak, terutama pelatihan mandiri aja dah. Kemudian dengan komunitas ini tolong dihidupkan. Nah, ini di SMA 78 sepertinya masih belum maksimal ya, belum maksimal. Kemudian juga di mengajar ini juga saya melihat bahwa di SMA Negeri 78 ini perlu teman-teman semuanya dari guru penggerak ini agar bisa juga menularkan kepada teman-teman yang belum GP.
ke depan bahwa SMA Negeri 78 ini juga kita mengimbangi dan dengan kota global ya. Kota global ini yang kita kembangkan itu mobil khusus nanti ada pembelajaran berbasis LMS ya, Learning Management System, yang ini sekarang kita sedang awali. Nah, kepada GP ini saya minta agar betul-betul ini menjadi corong ya, menjadi si pemula, menjadi sebagai apa? Nah, mempelopori ya kegiatan-kegiatan ini, karena ke depan nanti pembelajaran global di era global itu ya seperti itu gitu ya, dimanapun ini sudah harus berbasis IT teman-teman semuanya. Nah, kepada ya teman-teman, ya wabil khusus kepada Pak Iqbal atau juga yang lainnya yang sudah mulai pendidikan GP ini betul-betul dipelopori kepada teman-teman yang lain. Kemudian juga untuk perangkat pembelajaran ini sudah lengkap sekali dalam PMM ya, di mana itu ada CP, ada ATP, ada perangkat ajar, asesmen murid dan kelas. Ini kalau seandainya dimaksimalkan kayaknya nggak capek-capek lagi dah ya. Jadi makanya itu teman-teman yang belum ikut GP ini sepertinya harus dimulai oleh ya teman-teman sudah GP nih ya, terutama ya Pak Iqbal ya, supaya nanti teman-teman yang lain ini pada mengikuti. Begitu juga nih banyak sekali ya inspirasi. Dengan adanya seperti ini ya budaya positif untuk aktif di dalam PMM nih kepada guru-guru SMA Negeri 78 ini yang dipelopori oleh teman-teman dari CGP maupun GP, ini mudah-mudahan SMA Negeri 78 ke depan akan menjadi ya lebih baik lagi, di samping dengan budaya-budaya positif lainnya. Ini aja ya sementara yang saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Muhammad Iqbal, mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk nanti anak-anak kita, wabil khusus kepada SMA Negeri 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan apa-apa yang menjadi support dari kepala sekolah kami dari SMA Negeri 78 Jakarta, bahwasanya diseminasi positif ini akan mencerminkan bagaimana guru penggerak khususnya Pak Iqbal mampu memberikan dampak positif bagi warga SMA Negeri 78 Jakarta. Bapak Ibu guru SMA Negeri 78 Jakarta, mari sama-sama kita dengarkan paparan diseminasi positif, budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita, CGP Angkatan 10 Bapak Muhammad Iqbal SPD. Kepada Bapak Muhammad Iqbal kami silakan. Ya, terima kasih Pak Khotibul Umam. Pak Haji izin berdiri. Bapak-bapak izin berdiri. Saya boleh berdiri di sini? Boleh Pak. Ya, tolong slide-nya di budaya positif. Lagi, lupa. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk nih, teman-teman, kita buat kesepakatan dulu untuk diskusi kita pada hari ini. Coba. Iya, tentunya dari bapak-bapak semua untuk kita semua. Nanti selama diskusi apa aja yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Gitu. Boleh dari Pak Ganang dulu. Silakan Pak Ganang. Ya, mungkin kita tentukan dulu kesepakatannya, kegiatan ini dimulai dari jam berapa. Iya. Sehingga diskusinya tidak makan waktu banyak dan lebih efektif. Oke, kita tentukan jam. Nah, sekarang pukul 4 ya. Pak, boleh bergabung Pak? Oh, silakan Bapak. Silakan. Ini kita lagi mau membicarakan kesepakatan aja sih Pak untuk diskusi kita pada hari ini. Tadi Pak Ganang sudah menyampaikan untuk diskusi pada hari ini waktunya bagaimana. Ya, kita tentukan aja kurang lebih kita mulai dari jam 16 ya. Saat ini kan jam 4 ya Pak? Ya, jam 4 kita tentukan sampai jam 5 maksimal lah ya. Nah, ya silakan. Sambil minum Pak ya? Oke. Boleh ya Pak?
Belum ditanya Bapak. Pak Apriyuda dulu. Pak Apriyuda, silakan. Pak, boleh sambil pesan nasi padang? Ya. Silakan Pak Fahmi. Pak. Ya Pak Fahmi, apa nih kesepakatan diskusi pada? Bahkan kalau misalnya ada makanan dulu baru kita buka diskusinya, Pak. Oke, tadi Pak Priyuda sudah keluar berusaha untuk memesannya. Oke, ada nasi padang. Selanjutnya, Bapak Oti Buluman? Ya boleh sambil minum-minum lah Pak. Boleh. Masih ada minumannya? Ada Pak. Alhamdulillah. Ya. Boleh sambil minum dan sambil makan ya. Silakan Pak Bari. Karena saling menghargai pendapat guru lain atau peserta lain. Oke. Respect apabila ingin menyampaikan pendapat. Iya, panjang juga. Ya, jadi boleh ya. Nanti kalau mau bertanya, silakan angkat tangan dulu. Ya, silakan angkat tangan dulu. Ya, terus baru setelah saya sebut namanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, jadi itu ya kesepakatan diskusi kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan. Nah, tujuan diskusi kita pada sore hari ini adalah yang pertama dapat berbagi pemahaman dan kedua adalah penerapan konsep budaya positif di sekolah. Silakan Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu, tidak ada Ibu ya. Mungkin Bapak-bapak semua di sini. Mungkin Bapak-bapak di sini ya masih awam apa sih itu budaya positif ya, karena budaya positif ini memang diciptakan istilahnya ketika ada program guru penggerak ya, dan di kurikulum Merdeka ini. Jadi saya terangkan kalau budaya positif ini memiliki pengertian yaitu suatu pembiasaan yang memiliki nilai positif yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan. Usahanya itu dapat menumbuhkan karakter positif dari peserta didik. Budaya positif bertujuan untuk mengembangkan motivasi yang bertanggung jawab pada setiap masalah seluruh warga sekolah. Peran guru mengembangkan peserta didik dengan mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Nah, apa itu diseminasi budaya positif? Nah, diseminasi budaya positif itu yang sedang kita lakukan saat ini. Kenapa dibutuhkan? Diseminasi budaya positif diimplementasikan dengan cara menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Budaya positif di sekolah meliputi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan di Indonesia ya. Lanjut Pak. Yang berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Kita analogikan perubahan paradigma belajar saat ini dengan kegiatan kepalan tangan. Silakan Pak. Gimana Pak? Kepalan tangan Pak? Pak, tangan kiri dong. Pak, maaf Pak, di slide-nya di next dulu. Nah, kegiatan kepalan tangan nanti ya, bapak-bapak di sini boleh berpasangan dengan yang di sampingnya saja. Terus nanti ya bapak-bapak menulis di secari kertas
ya apa yang Bapak inginkan. Pikirkan satu benda, terus Bapak taruh kertasnya di dalam genggaman tangan, ya. Terus nanti temannya yang satu lagi, pasangannya akan berusaha merayu dari Bapak nih yang megang mengepal secari kertas ini, ya, merayu agar bisa membuka kepalan tangan tersebut, ya. Oke, sampai sini dipahami? Kita langsung praktek aja ya. Ya, kita langsung pasangkan Pak Ganang dengan Rayunya bagaimana ya Pak? Terserah ya Pak. Hah? Rayunya terserah kan? Ya, terserah. Pak, tolong Pak. Itu Pak. Nanti dulu. Kita belum mulai. Pak Bari sama Pak Umam, Pak Fahmi dengan Pak Yuda. Ya, silakan Pak Ganang sebagai operator aja tetap. Ya. Oke, siap. Yang mau megang secari kertas siapa? Pak Fahmi. Pak Fahmi, oke. Dari Pak Bari sama Pak Umam? Ya. Silakan. Pak Bari, Pak Umam. Silakan. Silakan Pak Umam merayu Pak Bari, Pak Yuda merayu Pak Fahmi. Merayunya gimana Pak? Sampai dia mau membuka kepalan tangannya. Terserah Sampai mau membuka ya. kepalan tangannya. Ya, dan menunjukkan apa yang dia tulis di kertas yang digenggam itu. Ya, silakan. Silakan. Bar, buka dong Bar. Boleh. Tangannya begitu Pak. Pak, ini gampang ternyata Pak. Ya, Pak Fahmi bagus. nggak langsung terbuka Pak. Hebat. Pak Fahmi Nggak susah. dibacakan nggak Pak? Oke. Kayak gini nih Pak, Pak. boleh. Nggak dirayu Pak, saya Pak. Nggak dirayu Pak. Ya, bagus. Langsung next Pak Ganang. Nah, dari tadi yang sudah dipraktekkan sama Pak Bari, Pak Umam, Pak Fahmi, dan Pak Yuda, terlihat kalau Pak Bari masih mempertahankan prinsipnya, gitu. Tapi kalau Pak Fahmi mudah tergoda, gitu, ya. Mudah tergoda, belum diberi apa-apa sudah diberikan saja, nah, berarti mudah tergoda, gitu kan. Nah, dari kegiatan tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda karena bujuk rayu teman Anda? Gimana Pak Bari? Nggak kebuka Pak. Tidak, oke. Kalau Pak Fahmi? Enggak. Tidak. Ngikutin Tapi Pak Fahmi membuka dengan sukarela. Ya. tanpa bujuk ya. Baru Iya, tapi dengan sukarela langsung. Mungkin melihat wajah Pak Yuda atau gimana ya. Oke, yang pertanyaan kedua, apakah Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi Pak Bari sudah tetap. Ya. Kenapa Pak Bari masih tetap Karena menggenggam? nawarnya di bawah red saya Pak. Oke. Kalau gocengnya saya lepas. Ternyata rayuannya tidak sesuai ekspektasinya Pak Bari gitu ya. Rayuannya Pak Umam. Terus yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira menurut Pak Fahmi siapa yang memegang kendali atau kontrol? Iya. Oke, bagus. Benar. Jadi diri kita sendiri sebenarnya yang mengontrol kepalan tangan itu bisa terbuka atau tertutup. Ya, lanjut next. Nah, jadi saya akan mencoba meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol ini tadi. Ilusi guru untuk mengontrol murid itu adalah miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang kontrol yang biasa kita lakukan terhadap murid kita. Ya, tidak hanya di SMA 78, tapi di sekolah lain pun seperti itu. Oke, next. mengontrol gitu. Berarti jelek. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar yang ada saat ini. Realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita sebenarnya itu berbeda.
Terus yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, sebenarnya sudah orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik atau buruk itu ada tujuannya semuanya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa. Menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Terus yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya seharusnya kolaborasi. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Ya, selanjutnya Pak. Nah, ini kita akan lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut Pak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan Dien Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama-sama. Ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lanjutnya Pak. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, apakah penerapan tersebut sudah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Next Pak. Next Pak. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Ya. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Next Pak. Nah, apakah mana dari disiplin? Disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi ada perubahan makna nih dari disiplin yang menurut Socrates dan Plato ke disiplin yang sekarang kita ketahui bersama. Lanjut Pak. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Next Pak.
Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Ya, selanjutnya motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Jadi yang bagus adalah motivasi internal. Ya, next Pak. Nah, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut beliau. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri. Lanjut Pak. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, oke, boleh. Tapi setelah ini kita akan nambah ya, habis penutupan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Terus beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian. Terus beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya, jangan pada hasilnya. Oke, lanjut Pak. Bapak, lanjut Pak. Nah, contoh pengakuan apresiasi kebajikan, pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu adalah contohnya. Terus pembuka, saya menghargai. Ya, nilai kebajikannya kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu salah satu contohnya situasinya. Terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu mengut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, jadi misalkan ya ketika lagi teman-temannya piket nih. Anak-anak sedang piket, terus sedang membersihkan kelas, ya. Bapak sebagai wali kelas nih datang ke dalam kelas tersebut. Terus langsung bilang, terima kasih ya untuk kerjasamanya sudah membantu membersihkan kelas. Nah, itu adalah salah satu apresiasi kebajikan yang bisa kita praktekkan ke anak-anak. Ya, sehingga anak-anak nanti akan lebih termotivasi, ada motivasi dalam dirinya sendiri. Oke, lanjut Pak. Nah, pertanyaan pemantik ini Bapak tinggal sebut setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Umam gimana? Setuju. Oke, Pak Yuda juga setuju ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pak Fahmi? Kurang ya. Tidak setuju. Harus dihukum secara tegas. Bagusnya seperti apa? Bagusnya Pak, Masuk. tugas Bapak untuk menjelaskan pada saya. Oh ya. Nah, yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Pak. Kenapa tidak? Seharusnya? Seharusnya muncul dari intrinsiknya dia. Oke, ya. Tidak dari luar gitu. Nah, benar. Betul, Pak Bari. Sepakat Pak. Benar juga. Sama Pak Yuda, bagus. Hal eksternal itu harus dibangun juga Pak untuk membangun internal Pak. Intrinsiknya. Iya. Kalau mau intrinsiknya bagus, dari eksternal juga harus bagus dulu Pak. Iya. Bisa Pak, itu karena sebuah ilusi aja Bapak berpendapat seperti itu. Jadi hal yang benarnya ya Iya. harus dari dalam dirinya Pak. Jadi, ya memang itulah kita gitu. Itulah kurikulum merdeka. Itulah kurikulum yang ada pada saat ini. Kita hanya berusaha untuk membangun motivasi anak-anak. Ya, membangun motivasi anak-anak, mengarahkan mereka untuk menemukan tujuan yang mereka inginkan. Reward dan punishment harus tetap ada Pak. Betul. Ya, itu adalah paradigma yang dulu. Iya, dulu. Ya. Tapi kalau sekarang ya, dengan adanya kurikulum merdeka, seharusnya paradigma seperti itu sudah tidak kita terapkan lagi. Biarkan anak-anak itu
biarkan anak-anak itu menyadari kesalahannya mereka berubah. Nggak bisa, Pak. Ya. Saya mau dibayar, Pak. Betul, Bapak. Memang kalau sudah keterlaluan seperti itu, ya. Kadang kita juga agak bingung gitu kan, karena ini anak-anak kok nggak sadar-sadar, gaplok dikit sekali-kali ya. Oh, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Walaupun dalam hati kita seperti itu ya. Dalam hati kita, pikiran kita, gaplok dulu kali sekali ya. Tapi jangan. Itu tidak sesuai dengan paradigma yang ada pada saat ini. Jangan digaplok, ya. Ya. Positif tadi. Kita rangkul dia, kita ajak ngobrol baik-baik, ya. Ya. Onjok Tiki. Nah, itu bercanda ya bapak-bapak, itu hanya hiburan. Itu paradigma yang dulu. Udah, tidak usah kita bahas lagi ya. Baru yang namanya ketegasan, Pak. Realistis, Pak. Ilmu CDP itu menurut saya tidak realistis, Pak. Ini namanya gempe, guru pukul. Banyak sensor ya. Ini nggak dicari ribet nih. Dah. Jadi guru penggerak, Pak. Guru pemukul. Lanjut Pak. Lanjut Pak Ganang. Sampai capek kayak gitu. Nah, ini tindakan guru ini yang dilakukan oleh beberapa guru, mungkin nggak ada kalau di SMA 78 mah. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah itu menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, cakep. Terus yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Oke. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam? Tidak jelas, Pak. Tidak jelas itu, Pak. Kurang jelas. Oh, ini salah tulis. Murid disuruh untuk tidak. Ini ada kata-kata tidak sedikit di sini. Ya, kecil di sini. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu apa? Itu hukuman. Hukuman, bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Konsekuensi itu hukuman, Pak. Tergantung sudut pandangnya. Hukuman. Ya, ini hukuman. Oke. Nah, jadi dari beberapa contoh kasus ini terlihat kan perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ya, tadi Bapak semuanya sudah bisa membedakan hukuman apa, konsekuensi apa. Ya. Menurut kami yang hukuman yang memberi efek jerak, Pak. Bukan yang konsekuensi. Oke. Ya, nanti kita akan bahas lagi di selanjutnya. Silakan Bapak di next. Nah, ini tadi jawabannya ya. Nah, yang terakhir tadi yang Pak Yuda jawab kurang tepat. Jadi itu adalah konsekuensi. Ya, selanjutnya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada nih di sini penjelasannya. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sebenarnya itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsiknya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau keyakinan itu jadi menggerakkan motivasi intrinsiknya dibanding sama peraturan. Kalau peraturan kan dari luar tuh. Ya, dia harus datang tepat waktu, peraturan 6.30 masuk. Nah, dia harus datang 6.30. Tapi dia tidak dapat nih motivasi intrinsiknya gitu. Tapi kalau sudah
melalui keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, itu dengan otomatis dia akan menyadari dirinya sendiri gitu. Akan menyadari, oh iya, harus masuk 630. Ya, seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 11K, ya. Nah, yang dibuat yang pertama ada disiplin, sopan santun, dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya ya. Jadi sudah berdasarkan kesepakatan dari seluruh siswa yang ada di kelas 11K tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, ini peraturannya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Baca. Nah, coba next, Pak Ganang. Dibuka coba. Nah, itu adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, kalau dia mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan lain sebagainya ya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mari kita mengenal apa itu keyakinan kelas. Pernyataan bersama, positif dan mudah diingat. Itu adalah keyakinan kelas antara kita sebagai guru dan juga siswa-siswa atau peserta didik. Ya, silakan lanjut, Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada 5. Ya, ada bertahan hidup, itu yang paling utama. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada kesenangan, ada kekuasaan, dan ada kebebasan. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, Pak. Nah, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Seperti kita makan, minum, dan lain sebagainya. Pakaian, dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, kebutuhan rasa untuk disayangi meliputi kebutuhan akan hubungan pertemanan, hubungan pacaran, suami istri, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan untuk disayangi. Lanjut, Pak. Nah, kebutuhan untuk kekuatan, kebutuhan untuk ingin didengarkan, kebutuhan untuk bagaimana mau menjelaskan, dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, yang kebutuhan berikutnya kebutuhan untuk bebas, freedom. Kebutuhan untuk kemandirian. Saya mau mandi jam 7. Terserah kita. Saya nggak mau mandi, itu terserah kita. Itu kebutuhan bebas. Ya, lanjut, Pak. Nah, kebutuhan untuk kesenangan. Ya, kebutuhan untuk bermain, liburan, dan lain sebagainya. Ya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima dan sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol kita itu ada di mana? Ya, ini adalah penjelasannya. Ya, kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, itu penghukum. Kalau Bapak sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur ya kegiatannya apa aja. Terus yang sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Lanjut, Pak. Nah, 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa biasanya yang mengatakan? Guru. Coba dibuka, Pak. Lanjut. Nah, tidak ada ya yang mengatakan. Guru itu Pak, itu guru. Ya. Itu guru. Sama guru. Ini kita yang mengatakan ya sebenarnya. Udah, lanjut, Pak. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah bentuknya seperti ini ya.
ada Pak visualnya Pak? Sudah ada. Kalau usah ditunjukin Pak. Dan Bapak yang ini sendiri. Nah, ada 3 di segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan rasa bersalahnya. Tindakan yang salahnya bukan rasa bersalah, maaf. Validasi tindakan yang salahnya. Terus yang berikutnya, belum Pak. Yang berikutnya adalah menstabilkan identitasnya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Ya, contoh, misalkan Kafka menjebol. Tolong jangan sebut nama Pak. Ini kan contoh, tapi ini kan katakan peserta didik. Oh ya. Mungkin bisa nama yang lain. Yuda. Contoh, ada seorang peserta didik itu ya memanjat tembok sekolah. Ya, akhirnya ketahuan oleh Bapak Ibu guru melalui video dan lain sebagainya. Nah, kita panggil anaknya, sisanya atau peserta didiknya. Kita tanya dulu, ya. Kita tanya dulu, apakah dia mau mengaku apa enggak? Ya, kita tanya apa yang sudah dilakukan oleh dia, ya. Kenapa dia harus melakukan itu? Nah, kita tanya dulu tuh, ya. Terus yang berikutnya, menstabilkan identitas. Yang kalian lakukan itu benar atau tidak? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kalau dia mengakui kalau itu perbuatan yang salah, itu udah bagus. Ya. Terus yang selanjutnya ada keyakinan. Keyakinan itu apa yang disepakati? Maksudnya gini, apakah dia mau berbuat lagi seperti itu? Ya. Kamu ini mau menjadi orang seperti apa kalau berbuat seperti itu terus? Nah, itu adalah salah satu dari keyakinannya. Kita menanyakan keyakinannya dari peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya Pak. Nah, menstabilkan identitas itu tadi yang contoh kalimatnya yang bisa kita praktekkan ke anak-anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya waktu itu beberapa waktu yang lalu pernah melihat Pak Yuda itu melihat anak murid sedang mencontek gitu. Dia tangani peserta didik tersebut dengan segitiga restitusi. Kenapa saya tahu segitiga restitusi? Karena dia menanyakan dulu kesalahan apa yang sudah dibuat oleh anak tersebut. Nah, terus setelah si anak tersebut ngaku, Pak Yuda langsung ngomong nih, oh nggak apa-apa kamu begitu. Itu adalah suatu kehilafan dari manusia, ya. Terus selanjutnya, setelah itu, selanjutnya Pak. Nah, Udah pada bosan Pak, ice breaking dulu Pak. oh bentar dulu ini belum. Bentar dulu. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, padahal nih kamu bisa tuh melakukan yang lebih baik, nggak perlu tuh kamu nyontek gitu. Ya, itu adalah validasi tindakan yang salah. Pak Yuda tuh ngomong kayak gitu, bagus tuh Pak Yuda. Terus selanjutnya, nah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Kira-kira mau mengulang lagi atau tidak? Apa yang harus dilakukan di kemudian hari agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Nah, selanjutnya. Nah, melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi sendiri internal tentang apa yang mereka dapat dan memperbaiki kesalahan mereka untuk mendapatkan harga diri mereka kembali. Lanjut Pak. Nah, refleksi sekarang. Ini kita udah masuk ke tahap akhir Bapak-bapak semuanya, ya. Refleksi pada hari ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Coba Pak Yuda. Pak, jangan langsung hukum Pak. Jangan langsung. Ya, nggak apa-apa. Dari Pak Yuda dilempar ke Pak Umam. Ya. Hukum gitu Pak. Ya. Tanya dulu gitu kan saya. Iya betul. Jadi kita harus bisa mengkonfirmasi. Terus yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya Pak. Ya, silakan Pak Umam. Senang Pak ya, saya Pak ya. Nambah Saya ilmu. senang Pak mendapat banyak pengetahuan baru, bisa berdiskusi. Semangat saya, Pak. Ya, saya semangat sekali saya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, peran seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini?
Apa Pak? Silakan. Apa ya Bapak dia? Saya berperan dalam menjawab pertanyaan. Bagus, Pak Ganang. Pak Ganang lebih berperan sebagai operator laptop. Ya, silakan Pak Umam, perannya. Oke. Ya, Pak Fahmi, pertanyaan keempat. Saya akan menjadi among atau guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini? Kelas ini Pak, sebelah 12F Pak, Among Pak. Oh iya, among itu kelas 12F, betul. Ya. Tapi ini maksudnya among di sini bukan among nama siswa ya, Bapak. Tapi among guru maksudnya. Ya. Setelah Bapak nih mengikuti sesi diseminasi bersama saya narasumber terbaik di CGP angkatan 10, ya. Ya, betul. Ya, saya yang terbaik di angkatan 10 di SMA 78 ya. Di SMA 78. Saya akan menjadi guru yang seperti apa? Guru yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Bagus, betul. Ya, jadi Pak Fahmi akan berusaha menjadi guru yang akan dijelaskan oleh saya, ya. Bagus. Pak Ganang. Nah, terima kasih. Demikian diseminasi budaya positif dari saya. Ya, semoga diseminasi dari saya akan mencerahkan bapak-bapak semuanya dalam menghadapi anak-anak di kemudian harinya. Ya. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita masih berikan Pak, saya tutup dulu Pak. Iya, entar dulu. Pemencet dari Pak Yuda. Ya, Baik, luar biasa. Kita sekali lagi boleh kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Iqbal SPM. Luar biasa. Apa-apa yang disampaikan Pak Iqbal semoga kita bisa aplikasikan di lingkungan warga SMA Negeri 78 Jakarta. Bagaimana kita berbudaya positif, diseminasi positif, atau melakukan sesuatu hal yang memang sudah diberikan informasi pelajaran dari Pak Iqbal. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Iqbal dan kepada bapak-bapak semuanya yang sudah hadir, khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta. Tergerak, bergerak, menggerakkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.